Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini pada pesta Santo Lukas, penulis Injil dan juga kisah para rasul. Kita semua diingatkan bagaimana bekerja sama dengan Tuhan Allah dan bekerja sama dengan sesama kita, digambarkan di dalam bacaan Injil. Ketika kunjungan Paus yang terakhir kemarin terjadi, saya mendapatkan salah satu cerita yang unik, cerita yang baik terkait dengan teman-teman OMK, terkait dengan teman-teman muda. Jadi untuk pelayanan, Romo dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta itu membuat open recruitment. Jadi membuka kesempatan bagi orang muda dari manapun untuk membantu dan melayani keperluan misa di GBK di Jakarta. Lalu setelah open recruitment ada yang namanya audisi. Jadi hampir mirip dengan ajang-ajang pencarian bakat gitu ya. Tidak hanya dibuka lowongan tetapi ada audisi, ketemu dengan romonya, juga ketemu dengan para pembimbing, panitia dan seterusnya. Sampai pada akhirnya acara dapat berlangsung dengan baik lancar, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Apa yang menjadi kunci dari keberhasilan dan kerjasama itu adalah keterbukaan untuk berjalan bersama, bekerja bersama, dan pada akhirnya bersyukur bersama. Teman-teman muda itu menjadi contoh bagaimana perjalanan rohani dan perjalanan menjalankan tugas dari Tuhan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ketika kita membuka hati untuk bekerja sama. Dan itulah yang sejak dari beberapa tahun yang lalu dikatakan oleh Paus Fransiskus sebagai usaha dari gereja menjalankan tugas misi dan perutusan untuk berjalan bersama, disebut sebagai gereja yang sinodal, berjalan bersama. Kita mendengarkan bagaimana tugas dan perutusan 70 murid pada Injil hari ini ingin menegaskan bagaimana mereka diajak untuk bekerja sama. Kenapa mereka bekerja sama? Pertama, mereka patut untuk bekerja sama dengan rahmat Tuhan.
diutus berdua-dua tanpa menggunakan atau tanpa membawa bekal apapun, entah itu uang saku, entah itu kasut yang double, pakaian yang double, dan seterusnya itu makanan dan minuman. Mereka diajak untuk bekerja sama dengan rahmat dari Tuhan yang membuat mereka pada akhirnya menjalankan tugas dan perutusan dengan hanya bersandarkan pada rahmat dan kekuatan tersebut, bukan atas dasar pertimbangan, bekal, dan lain sebagainya sebagai manusia. Lalu mereka juga diajak bekerja sama. Yesus tidak mengutus mereka sendirian saja, sebab tahu bahwa tugas perutusan itu tidak mudah. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Inilah kesempatan dan juga waktu bagi setiap dari mereka saling bekerja sama, meskipun awalnya tidak mengenal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga permenungan kita terkait dengan pribadi Lukas, penulis Injil dan Kisah Para Rasul, serta bacaan kita tentang bagaimana perutusan para murid, membantu kita semua untuk bekerja, berjalan, dan mewartakan Injil bersama-sama dengan Tuhan Allah dan dengan sesama kita.